Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi sama ya. Kita masuk ke sesi tanya. Ada 4 menit yang lalu ya dari video sebelumnya Mang Adun soal meramaikan sesi bebas tanya, info-info dan sebagainya. Ini kita ada Pak Agus Salim ya. Itu menanyakan, kita masuk di sesi tanya ya. Katanya, Mang Adun, kalau koin dari market atau bursa ya terus dimasukin ke P-Browser, jadi masalah nggak atau gimana soal harganya? Dari Agus Salim, Bogor ya, mungkin maksudnya seperti itu, Jawa Barat. Oke, dan kebetulan banget sebetulnya waktu kita bahas soal hasil dari obrolan ini ya, yang soal ISO dan sebagainya lah, itu Mang Adun ada juga ya, cuman karena lupa, karena sibuk gitu loh, akhirnya terlupakan. Padahal Mang Adun juga memang pengen bahas yang sama seperti ini, mirip banget ya sama Pak Agus Salim tanyakan. Nah, di sini yang nanya yaitu di situ ada Pak Ahmanuddin ya. Bahkan gitu loh, waktu Pak Irfan ya, di situ Pak Asrin Irfan mau jawab, langsung Mang Adun tahan ya, biarkan Mang Adun yang menjawab Pak ya. Saya sampaikan seperti itu. Jadi ini mungkin masih jadi banyak keraguan di antara pioner ya. Ya walaupun seperti ya yang waktu di beberapa bulan lalu Mang Adun sematkan di profil YouTube Mang Adun ya, Penpok akan tetap, entah sampai kapan ya gitu, mungkin sampai GCP terjadi seperti itu, akan tetap menjadi kontroversi ya, yang mana ya soal nilai, harga dan sebagainya. Oke, nah itu ya yang sampai saat ini masih dan akan terus ya, walaupun sudah banyak, sudah sering kali kita bicarakan ya, kita bahas sama-sama soal nilai, harga dan sebagainya. Apalagi kalau misalkan disebutkan di sini ada istilah jadi masalah atau enggak ya. Ini satu dulu ya yang Mang Adun jawab ya. Pasti Mang Adun pastikan itu tidak akan pernah menjadi masalah. Oke, kenapa? Ya tidak masalah karena bursa yang ada di P-Browser itu sudah jelas lulus KYB atau KYB, sudah terintegrasi betul-betul sepenuhnya dengan Pi Network. Oke, itu perlu pioner ketahui dan jangan sampai pernah diragukan lagi. Jadi tidak akan pernah ada masalah kalau beli di P-Browser ya. Itu yang pertama. Nah, waktu Pak Ahmad, siapa di sini? Pak Ahmanuddin ya. Waktu Pak Ahmanuddin ini bertanya soal nilai atau harganya apakah akan sama dengan koin yang nambang ini ya, yang mungkin masih ada meragukan gitu loh ya, yang mungkin masih ada apa namanya ya, ya seperti itulah, keributan dan sebagainya ya. Disclaimer di sini Mang Adun hanya mengulang sedikit ya, walaupun tidak mirip sama persis dengan waktu di obrolan Telegram sini. Mang Adun akan menginformasikannya lagi kepada pioners. Oke, jadi seperti ini. Sebentar Pak ya. Bapak kan mempertanyakan soal nilainya akankah sama dengan yang ada di P-Wallet Bapak dengan hasil nambang. Ini jawaban yang Mang Adun obrolkan waktu di obrolan Telegram ya. Banyak di sini yang mendengarkan sekaligus ya, menyimak dan sebagainya. Ada 27 peserta waktu itu. Nah, saya ingin bertanya dulu kepada Pak Ahmanuddin ya. Nah, pertanyaan saya, berapa nilai yang Bapak inginkan terhadap satu koin Pi Network? Nah, Pak Ahmanuddin ini langsung agak bingung gitu kan. Maksudnya gimana? Iya gitu. Bapak ingin menilai koin Pi Bapak itu sebesar apa? Apakah nilai yang Bapak inginkan itu hanya sekedar harga yang ada di bursa, ataukah ingin senilai apa
yang Bapak inginkan besarnya? Apakah senilai GCP 314159 ataukah ingin lebih besar dari itu lagi? Itu kan. Nah, akhirnya kok itu agak bingung Pak Ahmaduddin untuk menerima apa yang Mang Adun sampaikan. Oke. Yang pada akhirnya sedikit demi sedikit Mang Adun coba jelaskan ya, gitu loh. Kenapa sampai terjadi keributan ini? Clue pertamanya yaitu dikarenakan ya rumor-rumor yang soal nilai ganda, perbedaan koin antara yang di bursa dengan yang di P-Wallet, walaupun sudah real banyak dan sudah sering kali Mang Adun sampaikan gitu, itu betul-betul bisa dimasukkan ke P-Wallet kita itu ya. Nah, jadi Mang Adun sedikit-sedikit mencoba menjelaskan ke Pak Ahmaduddin di sini. Monggo ya, silakan di sini Pak Agus Salim menyimaknya juga seperti itu. Jadi Mang Adun bilang seperti ini. Oke, sekarang saya ingin tanya lagi ke Pak Ahmaduddin ya. Tolong dijawab. Bisakah Pak Ahmaduddin membedakan antara pai yang ada di bursa ketika Pak Ahmaduddin masukkan ke P-Wallet Pak Ahmaduddin, itu kan, bisa nggak Pak Ahmaduddin itu membedakan pai-nya, gitu loh? Beda nggak? Mang Adun bertanya seperti itu, gitu loh. Karena ini yang banyak diributkan. Beda nggak? Ya kan? Ya kalau misalkan ada beda, tolong tunjukkan kepada saya. Mang Adun bilang seperti itu memang di obrolan sini, gitu loh. Silahkan tolong tunjukkan atau share di grup Telegram ini ya, itu loh, share itu. Jadi bagaimana gitu kan, share, silahkan tunjukkan di post atau di sosial media manapun, tunjukkan gitu. Ini loh perbedaannya Mang, ya kan. Koinnya misalkan agak burik, agak belang-belang yang di bursa itu, ketika ditransfer ke P-Wallet atau dialihkan ke P-Wallet, dimasukkan ke P-Wallet atau menjadi pudar dan sebagainya, silahkan coba tunjukkan. Nah, clue-nya lagi yaitu Mang Adun atas dasar ya ini ya, Mang Adun atas dasar apa yang pernah disampaikan oleh Dr. Nicholas Kokalis. Jadi di sini Mang Adun ingin, dan memang tidak pernah Mang Adun hapus semenjak Mang Adun mendapatkan informasi itu, dan di Twitter itu sudah banyak diakui bahwasanya itu real ucapan Dr. Nicholas Kokalis. Jadi bagi pioner silahkan, mau percaya monggo, tidak percaya ya monggo juga gitu. Di sini Mang Adun hanya menginformasikannya saja. Oke, kita akan OTW sama-sama ke apa yang pernah disampaikan oleh Dr. Nicholas Kokalis. Nah, di sini ya, ini what is a pie worth? Pie is worth what the pioneers make it worth. Artinya apa Mang? Nggak ngerti Mang Adun juga kalau tidak diterjemahkan, artinya lupa. Oke, kita sama-sama terjemahkan seperti biasa. Masuk ke Google terjemah ya. Sebentar, Mang Adun lupa teh caranya. Oh, di sini nih. Nah, Google. Pilih item pilih item. Kita terjemahkan. Ini berapa nilai pai? Ya. Pai berharga sesuai dengan nilai yang diharapkan oleh para pelopor. Ini kata Dr. Nicholas Kokalis. Jadi kalau misalkan dipertanyakan apakah nilainya sama dengan yang P-Wallet, ya ini Mang Adun makanya tanya kembali, berapa pioner ingin menilai pai tersebut? Apakah sebesar nilai yang atau harga yang ada di bursa, ataukah ingin menilai itu sangat berharga senilai minimal GCP 314159 gitu loh, yang akhirnya pioner percaya bahwasanya pai itu bernilai. Itu berapa nilainya ya terserah pioner.
Kalau misalkan ingin percaya senilai GCP, ya silahkan juga, gitu loh. Sehingga apa? Akhirnya Pioneer memiliki satu kepercayaan kepada nilai tersebut, gitu. Nah, ini kata Dr. Nicholas Kokalis. Berapa nilai pi? Pi berharga sesuai dengan nilai yang diharapkan oleh para pelopor. Artinya jelas memang di buku putih sudah sering kali disampaikan oleh siapapun lah, gitu loh. Pi itu adalah sistem komunitas, gitu loh. Komunitas ya Pioneer, gitu loh. Dibentuknya itu memang nilainya tuh sama Pioneer. Makanya kenapa Dr. Nicholas Kokalis tidak akan pernah mengumumkan GCP. Itu udah sering dijawab, udah banyak banget pembahasannya ya. Silahkan cek di video-videonya yang sebelumnya mengadun tuh. Udah ada alasan-alasan tertentu. Ya kalau misalkan Dr. Nicholas Kokalis atau Picorti mengumumkan, oh ini Pi GCP, ya itu mah bukan terdesentralisasi namanya. Artinya terpusat, dan itu bahkan bisa terjerat hukum. Karena apa? Karena Dr. Nicholas Kokalis menciptakan mata uang yang seakan-akan tuh melawan sistem yang sudah ada, gitu loh. Kamu ini ada-ada aja ya, pokoknya ribet, gitu loh ya urusannya kalau sampai Dr. Nicholas Kokalis sampai mengumumkan nilai ya. Nah, makanya kenapa nilai ini dibentuk, gitu loh, oleh komunitas Pioneer. Nah, sekarang ada istilah GCP, itu tidak ada yang lain sudah. GCP yang ada sampai saat ini 314159. Jadi tetap mengadun kembalikan kepada Pioneer. Mau percaya monggo, tidak percaya tidak apa-apa. Kan seperti itu. Jadi Pi memang berbasis atau berdasarkan kepercayaan. Oke, mengadun rasa segini cukup lah ya, gitu loh. Ini memang udah lama juga, kebetulan mengadun lupa karena kesibukan dan sebagainya. Pak Agus Salim tadi mempertanyakan soal ini. Ya udah ya, itu udah sedikit lah mengadun berikan clue-cluenya, gitu kan. Sedikit mengadun berikan referensinya. Bahkan di sini apa yang disampaikan oleh Dr. Nicholas Kokalis tetap mengadun simpan. Karena apa? Ya kalau nggak disimpan mah nanti nyari lagi, ribet lagi kan gitu. Makanya ini jadi pedoman, gitu loh. Ya kalau Dr. Nicholas Kokalis saja bilang seperti itu, bilang itu Pi itu ya terserah Pioneer mau menghargainya berapa. Ya berarti ya sudah beres, sebenarnya beres sudah urusan di situ, gitu loh. Tapi kalau misalkan ya sampai saat ini masih ada yang memperdebatkannya, ya itulah Dr. Cheng pernah bilang, abaikan kebisingan. Karena beliau tuh tahu, gitu loh. Beliau tahu apa? Ya tahu kalau Pi itu memang apa rame dibicarakan dan kontroversi dan sebagainya. Oke. Tidak apa-apa. Oke. Terima kasih ya buat Pak Agus Salim khususnya yang sudah bertanya. Nanti akan kita lanjutkan ya kalau di sesi tanya berikutnya. Ini yang disebut mengadun tuh dimaksudkan meramaikan. Karena apa? Informasi Pinetbox saat ini ya seperti itulah adanya kan, santai intinya. Tapi dengan kita ramaikan seperti ini, maka akan kembali ramai. Barangkali ada Pioneer yang juga sama ingin menanyakan sesuatu apa, nanti akan mengadun jawab di sesi tanya berikutnya. Tuh ya, kalau misalkan pertanyaan-pertanyaan itu mengadun rasa cukup untuk satu video dibahasnya, gitu loh. Kalau misalkan digabungkan ya oke, kita gabungkan aja gitu ya. Kalau pertanyaan-pertanyaan sepele atau buat funny aja, hibur-hiburan, gak apa-apa. Oke, sekali lagi thank you buat Pak Agus Salim, buat yang lain juga, buat semuanya ya. Ini disclaimer sekali lagi, itu hanya dari sudut pandang mengadun. Kesimpulannya ya, yang tadi dipertanyakan oleh Pak Agus Salim, apakah bermasalah atau tidak, mengadun pastikan itu tidak bermasalah. Karena bursa atau exchange yang sudah terhubung dengan Pi Browser itu terintegrasi dengan Pinetbox dan Core Team melalui KYB. Oke, ada sudah dulu dibahas langsung sama Core Team bahkan. Terus kesimpulan yang kedua, apakah harganya sama dengan yang nantinya kalau dimasukkan ke Pi Wallet? Masuk nih di Pi Wallet nih, ya kan? Ya terserah Pioneer mau menghargainya berapa. Ini kata Dr. Nicholas Kokalis.
Seperti itu kiranya ya. Jadi sampai saat ini memang mungkin akan tetap terus menjadi perdebatan kalau bahasa Mengadun selama GCP atau nilai konsensus global itu belum terrealisasi. Kapan terrealisasinya, Mang? Emang Mengadun pikor tim yang nggak tahu kan gitu ya. Sama-sama kita tunggu prosesnya dari PK Hackathon, dari DApps, dari semua ekosistem yang ada di Pi Network. Oke? Mengadun rasa cukup jelas. Silahkan kalau ada yang ingin menambahkan, mengklarifikasi, mengkonfirmasi dan sebagainya di kolom komentar saja. Thank you sekali lagi buat semuanya. Mengadun pamit undur diri dulu ya. Sehat selalu, lancar rezeki, berkah selamat dalam setiap urusannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.